Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia besar kepada kita sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan rutin, yaitu pengajian kitab Safinatul Najah. Baiklah para hadirin dimanapun Anda berada, kita sekarang akan melanjutkan tentang syarat-syarat tayamum, yang mana kemarin kita sudah menjelaskan tentang rukun, tentang sebab-sebab tayamum, sebab-sebab kita diperbolehkan melaksanakan tayamum, serta kemarin kita sudah menjelaskan beberapa hal yang tergolong pada hewan-hewan yang tidak dimuliakan oleh syara. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang syarat-syarat tayamum. Jadi ketika kita mau melaksanakan tayamum, minimal syarat-syarat yang nanti akan saya jelaskan ini itu harus sudah dipenuhi terlebih dahulu demi kesahan pelaksanaan tayamum tersebut. Baik, kita mulai pengajian pada pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bekal kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit tharaini. Amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji surutut tayammumi utawi syarate pira-pira syarate tayamum iku asyaratun ono 10. Sekarang kita masuk pada bab tentang syarat sahnya pelaksanaan tayamum, di mana di sini dijelaskan semua syarat yang menjadi sahnya tayamum itu ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturobin yang ta'orno apa tayamum itu kelawan nganggo lebu. Jadi syarat yang pertama yaitu tayamum harus menggunakan debu. Debu yang seperti apa ya? Debu yang murni, artinya yang debu itu ya gimana? Debu itu adalah segala sesuatu yang murni, yang tidak tercampur oleh segala sesuatu. Bukan juga merupakan padi, bukan kerikil, bukan, tapi ya debu. Debu itu kerikil-kerikil yang halus, bukan kerikil-kerikil kecil, tapi kerikil-kerikil yang sangat halus, itu debu. Ya paling tidak kita tahu dari manapun kita bisa mendapatkannya, dari tembok itu tidak apa-apa. Bahkan pokoknya segala hal yang bisa dinamakan sebagai debu itu dikatakan bisa dijadikan untuk alat bertayamum. Segala hal bisa diambil dari apapun, dari tembok ketika musim kemarau kan biasanya debu itu terbawa oleh angin kemudian menempel di sebuah tembok atau kaca, itu bisa dijadikan tayamum. Bahkan di sini juga dijelaskan seandainya debu itu juga melekat pada kulit atau pada anjing. Jadi tidak apa-apa digunakan itu apabila kita tidak mengetahui bahwasanya apa yang menempel itu tidak dalam kondisi basah. Karena kalau dalam kondisi basah debu itu kan akhirnya ketika menempel kepada anjing itu kan jadinya najis. Jadi itu bisa walaupun dari manapun itu, yang penting selama itu terkategori debu berarti itu bisa digunakan untuk tayamum. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua,
Wa ayyakuna at-turabu tahiran, wa ayyakuna lan yen ono apa at-turabu lebu iku tahiran kang suci. Jadi ya syarat yang kedua itu adalah harus menggunakan debu yang suci. Jadi bukan debu yang sudah terkena najis. Contoh misal ada anak kecil, kita tahu di tanah. Jadi ketika sudah kering kita ambil tanah itu kan najis, belum disucikan. Cara mensucikannya bagaimana? Ya harus disucikan dulu. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dengan cara apabila itu berupa air cukup kita ambilkan, apabila itu berupa kencing, misal kita tayamumnya bukan karena tidak adanya air tapi karena sakit ataupun yang lainnya, kita kan boleh. Jadi disiram dulu. Misal lebarnya kencingnya anak kecil itu 1 koin. Nah, kita siram melebihi 1 koin itu. Ketika meresap maka debu itu sudah suci. Maka tanah itu sudah suci. Baru setelah itu kita ambil, kita ayak, kita ambil debunya. Nah, itu debu yang suci. Jadi kalau belum disucikan seperti tadi, terus kemudian kita ambil, kita keringkan, kita ayak, debunya kita ambil, itu kan tetap dalam kondisi najis. Itu tidak sah digunakan untuk tayamum. Jadi syarat yang kedua selain harus menggunakan debunya itu juga harus suci. Jadi syarat yang kedua tayamum itu bisa sah apabila menggunakan debu yang suci. Wa alla yakuna mustakmalan, wa alla yakuna lan yen ora ana apa turab iku mustakmalan kang mustakmal, dan juga tidak boleh menggunakan debu yang sifatnya mustakmal, sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Misal kita sudah punya satu wadah debu, ya kan, debunya suci. Terus ya sudah bisa digunakan untuk syarat, kemudian kita ambil satu, kita gunakan untuk mengambilnya. Jadi kita niat nawaitu tayammuman listibati fardhu sholati fardhan lillahi ta'ala, kita ambil, kemudian kita gunakan tanpa memindahnya terlebih dahulu. Jatuhannya ini terkena apa? Terkena debunya itu kan mustakmal namanya. Tidak najis, tetap suci tapi mustakmal. Atau setelah basuhan air yang kedua. Jadi misal kita mencuci tangan, misal kita ambil untuk menggunakan air, kemudian air yang kedua, basuhan yang kedua itu jatuh kepada tanah yang akan kita jadikan tayamum. Misal ini cuma sekedar contoh. Jadi jatuh itu kan air tanahnya itu mustakmal. Tanahnya mustakmal. Jadi kalau kita ambil itu kemudian kita keringkan dan kita ambil debunya, itu tidak sah dijadikan tayamum karena mustakmal. Jadi syarat yang ketiga, debunya itu harus tidak berupa debu mustakmal. Kemudian syarat yang keempat adalah wa alla yukhalitahu lan yen to ora nyampuri maring turab apa dakikun gelepung. Jadi debunya itu harus murni tanpa tercampur oleh tepung atau hal yang lainnya, tepung, bedak ataupun yang lainnya, itu tidak boleh. Jadi harus debu murni. Jadi kalau misal mengambil debu yang bekasnya bekasnya bangunan tercampur oleh semen, itu juga tidak sah walaupun itu terkategori suci, tidak mustakmal. Jadi tidak boleh tercampuri segala sesuatu. Jadi harus murni debu murni yang diambil dari tanah. Tuh. Jadi syarat yang keempat itu berupa debunya itu harus murni tanpa tercampuri bedak ataupun tepung ataupun hal yang lainnya. Terus syarat yang kelima adalah wa ayyakfidahu lan yento lejo sapa man maring turab. Jadi yang kelima itu harus ada unsur penyengajaan dari orang yang mau melaksanakan tayamum itu sendiri untuk memindah debu kepada anggota yang akan diusap. Jadi harus ada niatan. Jadi harus ada penyengajaan.
Jadi ketika nawaitu tayammuma itu sudah punya niat untuk mau memindah debu ini ke anggota yang akan dibasuh. Apa yang pertama yaitu adalah muka, harus ada penyengajaan kayak gitu. Jadi kalau cuma ada kalau misal kita berada di tempatnya angin yang kencang, seret, pada kondisi panas, itu kan biasanya itu debunya. Kita langsung berdiri di sana tanpa ada unsur penyengajaan untuk memindah debu, itu tidak bisa. Jadi ya cuma kayak gini saja, berdiri saja, kemudian nawaitu tayammuman istibati fardhu sholati lillahi ta'ala, langsung kayak gitu, itu tak dasar. Jadi minimal harus ada usaha dulu, harus ada penyengajaan. Jadi diginikan dulu nawaitu tayammuman istibati fardhu sholati lillahi ta'ala, kemudian diginikan, ya sama seperti itu tak, seperti proses, mengikuti proses, itu baru sah. Jadi kalau cuma diam saja tanpa ada unsur penyengajaan memindah debu itu tadi, itu tidak sah. Itu syarat yang ke-5. Kemudian syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6 muayyam sahalan yang pengusap sopo mutayammim, yaitu orang yang bertayammum, wajhahu maring wajahe man wa yadaihi lan tangan lurune man bidor bataini kelawan rong pukulan. Jadi tayammum itu hanya bisa dilaksanakan menggunakan dua pukulan. Jadi tidak bisa melaksanakan tayammum dengan satu kali pukulan. Jadi kan misal di sini ya tempatnya, jadi harus satu untuk muka, satunya lagi untuk tangan. Tidak boleh 3 kali ataupun 1 kali, satu untuk muka. Lah yang tangan sebelah itu misal 1 kali ya satu, begini kan, dibuang dulu, bisa. Kemudian yang satu untuk muka, yang satunya untuk tangan, itu tidak sah walaupun itu mungkin, karena syaratnya tayammum harus menggunakan dua pukulan atau 2 proses pemindahan. Lebih dia juga tidak boleh, harus menggunakan 2. Caranya bagaimana? Caranya ini, kalau yang dipraktekkan saya dulu ketika muda itu seperti ini. Jadi satu, itu tayammum istibati fardhu sholati. Kondisinya perhatikan semuanya. Jadi diginikan, terus kemudian ambil, taruh semuanya. Yang jempol itu jangan disentuhkan dulu. Jadi diambil semuanya. Nah, ini yang jempol ini untuk membasuh bagian bawah dari muka. Gini, itu caranya. Cara pertama. Kemudian ambil lagi, yes. Nah, yang kanan dulu. Nah, kanan pastikan telapak tangan yang bagian kiri itu menempel pada bagian luar tangan yang kanan. Jadi gini nanti gambarnya. Jadi gini. Itu ditarik ke bawah. Yang ini jangan disentuhkan dulu, jangan disentuhkan. Jadi gini, terus ditarik seperti ini. Ditarik sampai ke sini. Sampai kita kelas baru yang ini. Yang jempol jangan disentuhkan juga. Tarik ke depan. Nah, jempol ini adalah untuk bagian luarnya nih. Jempol yang sebelah kanan. Kan tadi kan tidak kena. Dan tadi kan jempol kan tidak kena. Nah, ini yang jempol ini untuk bagian yang dalam. Nah, ini kan masih belum disentuh yang bagian ini. Ini untuk yang sebelah kiri. Sama prosesnya. Jadi ditarik. Nah, baru ini kita tekan, tarik ke depan. Tarik ke depan lagi yang ini sentuhkan pada bagian jempol. Sudah selesai. Seperti itu saja tayammum. Jadi syarat yang ke-6 itu adalah menggunakan tayammum itu dilaksanakan dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan 2 kali pukulan. Maksudnya pukulan kayak ada 1 untuk muka. Pukulan yang kedua itu adalah untuk kedua telapak tangan. Itu sudah. Terus kemudian syarat yang ke-7. Syarat yang ke-7 adalah wa ayyazila an-najasata wa ayyazila yang lan yen to ngilangake sapa wong kang tayammum atau mutayammim an-najasata maring najis awalan ing dalam kawitane. Jadi sebelum melaksanakan tayammum maka semua kondisi tubuh sudah harus bersih dari najis. Harus bersih.
Jadi misal setelah selesai buang air besar itu harus bersuci dulu menggunakan batu. Kalau memang kita tayamumnya tanpa dikarenakan tidak adanya air. Kalau buang air kecil ya sama, harus dibersihkan dulu. Berbeda dengan ambil wudhu dalam kondisi najis. Misal kita sudah buang air besar, belum sempat untuk bersesuci dulu, langsung ambil wudhu, itu sah. Kalau tayamum tidak boleh, jadi harus bersesuci dulu. Jadi syarat yang ketujuh adalah harus tubuh seorang yang akan melaksanakan tayamum itu sudah harus bersih dari najis terlebih dahulu. Kemudian syarat yang ke-8, berarti kan syaratnya ada 10. Syarat yang ke-8 adalah wa ayyajtahi dalam yen to nemen-nemeni sapa mutayammim atau orang yang akan bertayamum fil kiblati yang dalam arah kiblat, qoblahu yang dalam sadurunge tayamum. Kemudian untuk syarat yang ke-8, seorang yang akan melaksanakan tayamum itu harus berusaha atau mencari tahu terlebih dahulu arah kiblat sebelum melaksanakan tayamum. Cuman untuk pendapat ini itu berbeda pendapat antara ulama. Salah satunya itu adalah menurut Ibnu Hajar, ini adalah pendapat yang paling kuat. Sementara menurut Imam Syarqawi, Imam Syarqawi itu tidak masalah. Walaupun kita tidak perlu melaksanakan usaha atau ijtihad terlebih dahulu mencari arah kiblat. Itu tidak masalah menurut Imam Syarqawi, tapi menurut Ibnu Hajar pengarang kitab Minhajul dalam kitabnya Minhajul Qawim, kita harus berusaha terlebih dahulu mencari arah kiblat. Jadi harus tahu dulu arah kiblat baru sah. Kalau nanti kita masih ragu apakah kiblat itu apa tidak, jadi minimal ada unsur dzon, ada unsur prasangka bahwa di sana itu adalah arah kiblat. Sebelum itu berarti kita tidak boleh melaksanakan tayamum. Itu syarat yang ke-8. Kemudian masuk pada syarat yang ke-9. Syarat yang ke-9 adalah wa ayyakuna at-tayammumu, ayyakuna lan yen to ono apa at-tayammumu tayamum iku ba'da dukhulil waqti ing dalem sawise mlebune waktu. Jadi syarat yang ke-9 itu adalah waktu sholat. Jadi pelaksanaan tayamum itu dilaksanakan pada saat masuknya waktu sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Artinya sholat sunnah, misal kita mau melaksanakan i'tikaf di dalam masjid, kita mau melaksanakan sholat sunnah, tidak apa-apa. Masuk waktu sholat duha, itu kan berarti jam 6 ke atas itu kan sudah masuk sholat duha, sebelum tergelincirnya matahari itu kan masih waktu sholat duha. Berarti tidak apa-apa kita melaksanakan tayamum untuk melaksanakan sholat duha, tidak apa-apa. Terutama pada hal yang sifatnya wajib, mau melaksanakan sholat isya, mau melaksanakan sholat maghrib, itu wajib kita itu wajib melaksanakan tayamum ketika kondisinya sudah masuk waktu sholat. Tuh, karena itu merupakan syarat. Kalau dilaksanakan sebelum masuknya waktu sholat, ya tidak sah. Misalnya kita mau melaksanakan sholat dulu, mengambil tayamum sekarang, itu kan tidak sah. Mengambil tayamum pada jam 11 sebelum masuknya sholat duhur, misalnya sholat duhurnya itu jam setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat, itu kan masuk waktu sholat duhur. Kemudian kita ambil tayamumnya, melaksanakan tayamumnya jam setengah 11 atau jam 11, itu tidak sah. Jadi harus masuk pada waktu sholat duhur. Misal kita mau bertayamum untuk sholat duhur, kalau bertayamum untuk sholat duha ya tidak masalah, karena memang sudah masuk pada waktu sholat duha. Terus kemudian syarat yang ke-10 adalah wa ayyatayammama lan yen to tayammum sapa man likulli fardhin maring saben-saben salat fardu. Jadi tayamum itu bisa dilaksanakan hanya untuk satu sholat fardu, dan ditambah dengan sholat sunnah.
sholat sunnah yang ingin dia laksanakan. Kalau sholat sunnah tidak terhitung sampai berapa, terserah. Misal setelah sholat zuhur mau sholat sunnah qobliyah, atau setelah sholat zuhur mau sholat sunnah ba'diyah, itu tidak masalah. Jadi untuk sholat sunnah itu tidak masalah. Jadi cukup untuk melaksanakan sholat fardu, maka yang sunnah itu ikut. Begitu juga kalau sholat fardu, misal untuk sholat fardu, kita melaksanakan tayamum untuk sholat zuhur, kemudian sholat asarnya walaupun kita tidak batal tayamumnya, kita mau melaksanakan sholat asar menggunakan satu tayamum, itu tidak sah, harus tayamum lagi. Untuk melaksanakan sholat sunnahnya tidak masalah. Hal ini dikecualikan untuk masalah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat dengan khutbahnya itu kan ada dua rukun. Pertama ada rukun khutbah, kemudian ada kewajiban khutbah, kemudian yang kedua adalah ada kewajiban sholat Jumat. Itu kan dua kewajiban. Padahal tadi dijelaskan bahwasanya tayamum hanya bisa digunakan untuk satu kewajiban. Nah, untuk sholat Jumat dan khutbahnya itu dikecualikan karena ini adalah satu paket. Walaupun ada dua kewajiban, tapi ini dianggap satu paket. Jadi tidak apa-apa kita tayamum, satu kali tayamum untuk mengikuti khutbah dan untuk melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Jadi minimal itu semua yang sudah dijelaskan mengenai syarat-syarat tayamum. Apabila syarat-syarat yang sudah dijelaskan itu tidak terpenuhi, maka tayamum kita dianggap tidak sah. Misal tayamumnya tidak menggunakan tanah, dia tidak sah tayamumnya. Atau menggunakan turab atau debu yang sifatnya mustakmal, dia tidak sah tayamumnya. Jadi seperti itu. Syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi yaitu adalah syarat-syarat tentang kesahan kita melaksanakan tayamum, yang mana semuanya itu ada 10. Pertama, menggunakan debu, harus menggunakan debu, jadi selain debu tidak sah. Kemudian yang kedua adalah menggunakan debu yang suci. Yang ketiga adalah menggunakan debu yang tidak mustakmal. Dan yang keempat itu adalah tidak tercampuri, jadi debu murni, tidak tercampuri oleh tepung, debunya tidak tercampuri oleh tepung ataupun beda ataupun yang lainnya yang sejenis. Kemudian yang kelima itu adalah ada penyengajaan memindah debu dari tempatnya menuju ke muka yang akan kita usap. Kemudian pengusapannya dilaksanakan dengan cara 2 kali. Mengusapnya menggunakan 2 kali pukulan. Terus kemudian yang ketujuh adalah menghilangkan najis sebelum melaksanakan tayamum. Yang kedelapan adalah berusaha untuk mencari arah kiblat. Dan yang kesembilan adalah pelaksanaan tayamum dilaksanakan pada saat masuknya waktu sholat, waktu pelaksanaan sholat fardu. Terus kemudian yang ke-10 adalah bertayamum setiap kali mau melaksanakan kewajiban. Sholat zuhur 1 kali tayamum, tidak bisa digunakan untuk sholat asar. Jadi sholat asar harus tayamum lagi. Baik, itu saja para hadirin dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat. Paling tidak ini adalah merupakan sebuah pengetahuan bagi kita. Apabila kita mau melaksanakan tayamum, kita sudah mengetahui syarat-syarat sah untuk bisa melaksanakan tayamum. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tetap bisa melanjutkan pengajian ini sampai minimal target kita adalah sampai khatam. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala adiliyah wa ala kulli niyatin sholih Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.